Hai adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya, Kak Agung, dan teman saya bernama Ayat. Sip. Ayat, kenalkan sama teman-temanmu. Siapa yuk? Hai adik-adik, selamat pagi. Sehat semua toh? Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar bersama mendengarkan Samuel. Ada yang pernah mendengar kisah Samuel? Ayat? Lupa bos. Lupa. Yuk. Sebelum kita belajar bersama mendengarkan kisah Samuel, kita nyanyi bersama yuk. Oyot siap? Siap bos. Ayo nyanyi yuk. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengan dia panggil nama saya, dengan dia panggil namamu, dengan dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengan dia panggil nama saya, dengan dia panggil namamu, dengan dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Nah, gimana adik? Semangat kan? Semangat kak. Nah, Oyot sip. Nah, yuk dengarkan kita Samuel yuk. Suatu Alkisah di negeri Israel. Nun jauh di sana, di kota Ramatim, di pegunungan Efraim, ada seorang laki-laki bernama Elkanah. Dia mempunyai dua orang istri bernama Penina dan Hana. Berapa ayat? 2 bos. Sip. Nah, Penina mempunyai 2 orang anak, sedangkan Hana tidak punya orang anak. Kasihan kan ayat? Iya ya bos. Penina selalu mengejek Hana dan membuat hati Hana sedih sekali. Suatu ketika mereka pergi ke Silo, ke rumah Tuhan, bait Allah. Mereka adalah seorang Yahudi sejati. Setiap tahun mereka mempersembahkan kurban persembahan. Suatu ketika Hana bersama Elkanah pergi ke bait Allah. Di sana Hana berdoa kepada Allah dengan perasaan sedihnya. Ya Allah, kasihanilah hambamu ini yang sengsara ini. Kami mohon ya Allah, berikanlah kami keturunan seorang anak laki-laki. Kalau dia anak laki-laki, akan kupersembahkan ke bait Allah dan melayani engkau. Tak jauh dari situ ada seorang imam Eli yang mendengarkan doa Hana. Kemudian dia memberkati Hana. Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Hana akhirnya mengandung seorang bayi dan melahirkan. Bayi itu seorang laki-laki dan diberi nama Samuel. Elkanah dan Hana sangat senang sekali. Hana ingat akan janjinya kepada Allah. Dia berkata kepada Elkanah, "Suamiku, aku dulu pernah berjanji kepada Allah, jika Allah memberikan kita seorang anak laki-laki, aku akan mempersembahkannya ke sana, ke bait Allah." Elkanah berkata, "Perbuatlah yang engkau anggap baik, istriku." Kemudian mereka pergi ke bait Allah. Mereka mempersembahkan seekor lembu, 1 eva tepung, 1 buyur anggur, dan bayi mungil bernama Samuel. Samuel dipersembahkan dalam kondisi setelah cerai susu. Hana bertemu dengan Imam Eli. "Tuan, apakah engkau ingat dengan aku?"
Siapa ya? Aku adalah wanita yang berdoa di hadapan Allah. Dan aku berjanji akan mempersembahkan anakku ke yang laki-laki untuk melayani Allah. Ketika Tuhan Allah mengabulkan permohonanku. Akhirnya Samuel tinggal di rumah Eli. Samuel semakin dewasa, semakin berhikmat. Suatu malam, ketika Eli dan Samuel tidur di kemah pertemuan, tiba-tiba terdengar suara. Samuel, Samuel. Samuel takut, bergegas. Lalu dia lari menghampiri Eli. Tuhan, Tuhan, apakah Tuhan memanggil aku? Jawab Eli. Tidak, Samuel, tidurlah. Kemudian Samuel pergi tidur lagi. Kemudian terdengar suara Oyot. Apa, bos? Samuel, Samuel. Samuel bergegas lagi, lari ke tempatnya Eli. Tuhan, Tuhan, apakah Tuhan memanggil aku? Kata Eli. Tidak, anakku, tidurlah. Kemudian Samuel pergi ke tempat tidurnya dan mencoba tidur lagi. Tidak berapa lama lagi terdengar suara lagi Oyot. Apa, bos? Samuel, Samuel. Samuel berdiri lagi. Dia takut dan lari ke tempat Eli. Tuhan, Tuhan, apakah Tuhan memanggil aku? Seketika itu, Imam Eli teringat akan perkataan Allah. Dia tahu siapa yang memanggil Samuel. Kemudian Eli berkata kepada Samuel, Anakku, jika engkau terdengar suara memanggilmu lagi, katakanlah demikian. Berbicaralah, ya Allah, hamba-Mu mendengar. Baik, Tuanku Eli. Kemudian Samuel pergi ke tempat tidurnya. Berapa saat kemudian terdengar suara. Samuel, Samuel. Samuel bangun dan dia berkata, Berbicaralah Allah, hamba-Mu mendengar. Adik-adik, Samuel saat itu firman Allah turun atasnya. Dia semakin dewasa dalam imannya. Dia menjadi nabi besar di bangsa Israel. Nah, adik-adik, sekarang tahu kan kisahnya Samuel? Ya, Oyot ya? Iya, bos. Nah, apa yang bisa kita petik pada peristiwa Samuel ini? Satu, adik-adik, kalau dipanggil orang tua, Oyot juga, Iya, bos. harus segera menjawab. Nah, betul. Yang kedua, adik-adik harus menyiapkan diri, menyiapkan mental. Suatu ketika Tuhan akan memanggil kita menjadi biarawan, biarawati, atau menjadi karya awam, atau menjadi mama papa yang bekerja seturut pelayanan Tuhan. Nah, sudah paham kan semuanya, Oyot? Iya, Kak. Nah, sekarang kita akan menutup cerita kisah ini dengan pujian dan mengakhirinya. Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan. Salam semua. Salam semua. Oyot, dadah. Yuk kita nyanyi yuk. Yuk, ya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kuasanya tidak
dan kasih-Nya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, dan kasih-Nya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Dadah semua. Dadah semua.